Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Farisa dari kelas MJ703. Di sini saya akan memaparkan mengenai UTS mata kuliah Etika Bisnis. Baik, pembahasan kali ini mengenai artikel kegagalan berulang proyek food estate, ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih menjadi kebun sawit. Baik, untuk yang pertama di sini ada pendapat pribadi tentang proyek food estate dan perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Untuk pendapat pribadi saya mengenai proyek tersebut, tentu tidak setuju dengan perubahan fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit. Mengapa? Pertama, karena mengurangi ketahanan pangan. Lahan yang awalnya dirancang untuk menanam komoditas pangan justru beralih ke tanaman non-pangan seperti sawit. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal proyek food estate, yaitu meningkatkan produksi pangan nasional. Kemudian yang kedua yaitu resiko kerusakan lingkungan. Pembukaan lahan sawah atau hutan untuk perkebunan sawit dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan tanah, dan peningkatan emisi karbon. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakefektifan pelaksanaan program. Banyak laporan menyebutkan bahwa proyek food estate tidak dijalankan dengan perencanaan yang matang, sehingga lahan menjadi terbengkalai dan akhirnya dialihfungsikan ke sektor lain. Kemudian yang terakhir yaitu tidak sesuai dengan tujuan awal proyek nasional, yang dimana proyek food estate bertujuan menciptakan kawasan lumbung pangan. Jika lahan berubah menjadi sawit, tujuan tersebut gagal dan menandakan adanya penyimpangan pelaksanaan. Baik, untuk yang kedua, ini ada analisis etika bisnis terkait greenwashing. Yang pertama yaitu ada potensi greenwashing dalam klaim keberlanjutan proyek food estate. Klaim pemerintah dan pihak pelaksanaan bahwa proyek ini ramah lingkungan atau mendukung ketahanan pangan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Saat saat lahan justru menjadi perkebunan sawit, klaim keberlanjutan menjadi tidak kredibel. Ini merupakan ciri greenwashing, menyampaikan citra positif yang tidak sesuai praktik sebenarnya. Kemudian yang kedua, ini ada pelanggaran nilai atau prinsip etika bisnis yang muncul. Yang pertama yaitu transparansi dan kejujuran. Publik tidak dapat informasi jujur mengenai kondisi proyek, lahan terbengkalai dan gagal, tetapi masyarakat mungkin tetap menerima narasi keberhasilan. Yang kedua, ada tanggung jawab atau responsibility. Pengelola tidak bertanggung jawab untuk memastikan lahan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang awal. Kemudian yang ketiga ada keadilan atau fairness. Masyarakat sekitar bisa dirugikan akibat degradasi lingkungan atau perubahan mata pencaharian. Kemudian yang keempat, ini ada keberlanjutan atau sustainability. Proyek gagal memenuhi prinsip keberlanjutan karena justru berkontribusi pada konversi lahan yang merusak lingkungan. Baik, untuk yang ketiga, ini ada kesimpulan etis. Proyek ini dinilai tidak memenuhi prinsip etika bisnis karena tujuan dan kenyataan yang berbeda. Adanya perubahan fungsi lahan, memperkuat bukti adanya mismanagement, serta potensi greenwashing yang signifikan. Baik, selanjutnya ada rekomendasi penyelesaian. Yang pertama itu ada audit dan evaluasi secara menyeluruh. Pemerintah harus melakukan audit independen terhadap pelaksanaan proyek food estate termasuk aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi. Kemudian untuk temuan audit harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Untuk yang kedua, ini ada pengembalian fungsi lahan sesuai rencana awal. Lahan yang dialihkan menjadi kebun sawit perlu ditinjau ulang. Bila memungkinkan, direhabilitasi dan dikembalikan menjadi lahan pangan. Jika lahan sudah rusak, dilakukan restorasi ekologis sebelum digunakan kembali. Kemudian ada penerapan standar keberlanjutan yang ketat. Setiap kegiatan harus mengikuti setiap kegiatan harus mengikuti prinsip ESG atau Environmental, Social, dan Governance.
Kemudian penggunaan pestisida, pembukaan lahan, serta manajemen air harus sesuai standar pertanian berkelanjutan. Selanjutnya dalam rekomendasi penyelesaian ada perlibatan masyarakat lokal yang melibatkan petani, komunitas adat, dan masyarakat sekitar dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek, memberikan pelatihan dan akses teknologi agar mereka mendapat manfaatnya secara langsung. Kemudian yang selanjutnya ada pengawasan independen dan mekanisme pelaporan publik. Bentuk lembaga pengawas yang terpisah dari pemerintah untuk memonitor implementasi proyek, membuat sistem pelaporan publik sehingga masyarakat bisa melaporkan penyimpangan. Kemudian yang terakhir, ada larangan konversi lahan ke sawit dalam proyek ketahanan pangan. Ditegaskan regulasi bahwa food estate tidak boleh dialihkan ke komoditas non-pangan. Tindak tegas jika terjadi penyimpangan di lapangan. Baik, untuk kesimpulannya, proyek food estate gagal mencapai tujuan ketahanan pangan karena lahan justru beralih menjadi kebun sawit. Kondisi ini menunjukkan adanya mismanagement dan potensi greenwashing karena klaim berkelanjutan tidak sesuai dengan kenyataan. Prinsip etika bisnis seperti transparansi, tanggung jawab, dan keberlangsungan tidak terpenuhi. Diperlukannya ada evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat agar proyek kembali fokus pada produksi pangan. Baik, cukup sekian pemaparan mengenai UTS Etika Bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.